Saya berada di area pemakaman Mbah Buyut. Orang-orang menyebutnya Mbah Buyut Sentono. Kemarin pada tanggal 30 Maret tahun 2021, panitia peringatan Haul Mbah Buyut Sentono mengadakan sebuah ngaji sejarah dengan menghadirkan Profesor Dr. Kiai Ngabehi Haji Agus Sunyoto MPD. Beliau adalah seorang pakar sejarawan dari Kiai NU yang juga menjadi ketua Lesbumi dari pengurus pusat Lesbumi PBNU. Lesbumi adalah lembaga seni dan budaya Muslimin Indonesia. Dan bagaimanakah kajiannya tentang desa Masangan ini? Beliau telah memaparkan data-data yang diambil dari literatur yang beliau ambil bersama teman-teman Lesbumi. Jadi kita simak video yang akan kami share berikut ini. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Pada pagi ini saya terlanjur terjerumus pada suasana yang begitu hening, alam yang mendung dan gerimis yang membasahi bumi Masangan ini. Mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan sejarah dari Romo Ngabehi Haji Agus Sunyoto tentang sejarah leluhur kita, sejarah para pembuka tanah yang hari ini kita bejaki, para tokoh yang babat alas di wilayah ini. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa 2 minggu lalu atau sekitar sebulan yang lalu, saya bersama sahabat-sahabat dari Lesbumi sempat mengadakan observasi, sempat mencari titik-titik yang nampaknya merupakan bagian-bagian penting dari sejarah Desa Masangan, seperti di Tegal Pandean, bagaimana sejarahnya dan kenapa sampai ada Tegal Pandean dan ada apa saja di Tegal Pandean. Kita menemukan beberapa tempat yang merupakan tempat penting di Tegal Pandean. Salah satunya adalah Punden yang berada di puncak undakan paling tinggi Tegal Pandean. Yang kedua, kita observasi ke tempat yang hari ini kita laksanakan, kita tempati, yaitu makam Buyut Sentono atau Buyut Masangan, dan mencari fakta-fakta sejarah atau bukti-bukti dokumen tempat ini. Dan perlu diketahui bahwa tempat ini sejak tahun 1866 atau pada tahun 1866 sudah tercatat dalam dokumen sejarah. 1866, tepatnya sekitar 200 tahun yang lalu, tempat ini sudah tercatat di dalam dokumen sejarah. Di dalam brief card dokumen Belanda, kartografi Belanda tahun 1866 ada tanda Ilan Sulhamid dan Straf atau makam pribumi Muslim. 2 tanda, 2 simbol di tempat ini, dan dikelilingi oleh 5 pohon besar yang di sana merupakan simbol randu nalas. Dan ternyata sejak tahun itu, sejak Belanda mencatat lokasi ini, tempat ini masih bertahan dan randu nalas masih berdiri tegak di samping. Lalu bagaimana sejarah yang sebenarnya tentang nama Desa Masangan? Apakah betul Desa Masangan ini diambil dari mitologi atau cerita folklore tentang Nyai Kuwu dan Buto Ijo?
atau Desa Masangan ini penamaannya diambil dari lokasi Desa Masangan yang dekat dengan Bengawan Solo karena sering terjadi pasang atau bah atau banjir, atau ada versi lainnya? Lalu siapakah Buyut Sentono atau Buyut Masangan ini? Teman-teman di lapangan sudah berikhtiar untuk mencari data-data dari naskah kuno, dari manuskrip ataupun dari dokumen-dokumen Belanda yang ada di Leiden, yang ada di British Library, yang ada di Toronto University dan tempat-tempat lainnya. Dan data itu sudah kita tuangkan dalam satu dokumen yang nanti bisa dibaca bersama, yang katanya akan nanti diinventarisir oleh pemerintah desa. Namun pada pagi ini, pada kesempatan hari ini akan kita dengarkan bersama pemaparan sejarah tentang Desa Masangan dan tentang Buyut Sentono langsung dari beliau Kiai Ngabei Haji Agus Suwoto. Tidak panjang lebar, langsung saja kita dengarkan pemaparan sejarah dan sekaligus pencerahan bagi kita semua supaya kita lebih mengenal siapa leluhur kita, lebih mengenal bagaimana sejarah kita, karena sejarah adalah bagian dari identitas kebangsaan kita. Pada beliau Romo Ngabei Haji Agus Suwoto kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Khususan pimpinan NU Ranting Masangan beserta Banom maupun lembaga-lembaga NU Masangan, ada yang kami hormati Ketua Resbumi PJNU Gresik, ada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gresik atau yang mewakili, dan tentu pada Bapak Kepala Desa Masangan dan Bapak sekalian. Pertama-tama kalau tadi menjelaskan soal giri ruin, mungkin kata yang salah kaprah nilai giri, dianggap Sunan Giri itu kiai sing ngetekno pesantren. Nggak ada pesantren namanya pesantren Giri. Niki ngaco cerita ini. Mboten enten. Sunan Giri mboten nggak ada pesantren. Giri niku keraton. Sunan Giri niku ratu. Sanes kiai. Ratu zaman dulu. Napa? Nyawakipun terasa saking Belanda. Milanipun nggak ada kedaton namanya Giri kedaton. Niku kedatone saking Belandangan Bangkut kan Gresik mriki. Nggih. Bekasé kedaton Giri ten Banyuwangi tasik wonten. Napa? Pusat keraton Belambangan niku ten daerah Giri, kedaton Giri. Sakniki dados Kecamatan Giri, Kota Banyuwangi. Nah niki Giri dengan keraton Giri. Lah niku diangkut ten Gresik mriki disalap ten Kundur. Terus kedaton saking Giri.
gampangan kita. Napa? Sunan Giri niku turunan saking kraton Nanggaru. Terus sik putu buyute Briwira Bumi. Raja Blambangan. Ya. Briwira Bumi niki putrane Raja Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Itu jelas silsilahe mriku. Menika Sunan Giri dados ratu mriki angsal gelar Prabu Satmata. Satmata itu nama Dewa Siwa. Nama Dewa Siwa. Mboten anggar tiyang wantun damel namine Bathara Siwa. Menunjukkan bahwa Sunan Giri itu ratu. Niku gelare Prabu Satmata. Wong mboten saged damel gelar Prabu. Prabu itu kudu ratu. Nah, ini kita ngertosi. Mangke sing namine kraton niku enten kali. Sing setunggal niku kantore ratu. Namine Bangsal. Mangke wonten malih panggenan ratu sak keluarga namine Puri. Iki benten. Majapahit niku wonten Bangsal niku sakniki dados kecamatan Bangsal. Niku kantore raja-raja Majapahit niku. Puri niku panggenane raja-raja Majapahit sak keluarga. Pribadi. Niku sakniki dados kecamatan Puri. Ya, pondok-pondok. Sunan Giri niku gadah Bangsal. Kantore Sunan sebagai ratu. Namine Bangsal Sri Manganti. Sakniki dados desa Menganti. Ya, ten ngarepe desa Menganti niku enten desa Kepatihan. Patih enten patih. Jadi kraton gedhe Giri niku. Sanes pesantren. Ya. Niku. Minanipun keturunan Sunan Giri ndamel gelar kawitan. Panembahan. Susuhunan. Niku gelare ratu. Nek mboten raja mboten gelar susuhunan. Ngantos sakniki Ratu Surakarta niku namine napa? Sunan Pakubuwono. Susuhunan raja. Terus Giri niki ageng kraton gedhe. Nah, ten Giri Kedaton itu Puri kediaman pribadi Sunan sak keluarga. Terus kota Giri niki rumiyin wilayah Menganti menika. Kraton gedhe niki kan iki dakwahe ageng. Walaupun keliling Ternate, ternyata santri saking Giri. Pitore nanti saking Goa, saking Kerajaan Bone ngantos Maluku dan wilayah itu saking Giri itu. Termasuk Islamisasi wilayah Kutai. Itu Datuk Ribandang murid saking Giri, Kabupaten Kutai, Kertanegara, Kalimantan Timur. Itu agak kecil. Dakwai akan kenapa? Keraton Giri. Nah, ini mungkin kenapa? Mergo ini keraton. Monggo mungkin enten geger ribut kali keraton ini, terutama kali Mataram. Mungkin
Ratu Mataram mboten gelem. Ngiri terus kuwasa dadi kerajaan. Monggo mulai zaman Sultan Agung Giri diserang zaman Panembahan Agung. Mangke putune Sultan Agung Sunan Amangkurat kedua itu menyerang Giri zamane Panembahan Mas Widodo. Iku enter sedaya caketan. Jadi kraton gitu niku. Karena pesantren. Niki ageng kecil. Nah, rumiyin zaman kuno niku Islam boten gampil mlebetaken Indonesia terutama kan Jawa. Napa wonten cerios pada abad 9 itu orang-orang Islam dari wilayah lor di Persia. Wilayah lor itu sakniki provinsi Lorestan Iran gitu. Niku angat Jawi datang Jawa. Ngetekaken desa-desa namine Loram. Napa yang saking Loram niki daerah Kudus. Nah ini kasih wonten namine desa Loram Wetan, Loram Kulon. Mlebet malih ten wilayah Blora, enten desa Loram. Sakliyane Loram enten desa namine Leran, macam-macam. Niku tiyang saking Persia. Muslim sedaya. Tapi menurut cerios sedaya dipejahi. Pokoke wong Islam mlebu tanah Jawa mati. Itu mangke enten kitab Musyawarah itu nyebataken Ratu Negari Rum Sultan Al-Gabah ngintun kali 2.000 somah, kali 2.000 keluarga dan Jawa. Ternyata tiang kali 2.000 pecah sedaya. Mangken-mangken kintun malih 50.000 keluarga. Ternyata dipejahi malih kantun 200 tiang sing selamat. Sultan Al-Gabah duka terus ngintun para ulama-ulama sing dianggap nggak ada karomah, nggak ada kadekdayan kesaktian Angat Jawi. Ternyata para ulama kathah sing dipejahi. Wonten setunggal ulama niku saged mlebet ten Jawa, melampaui wilayah pedalaman Jawa, ndamel syarat-syarat namine tumbal ngumbali tanah Jawa supados saged dipanggeni tiyang Islam. Ngantos munggah ten Gunung Tidar. Ulama niki dikenal namine Syekh Subakir. Narimil. Niku ulama sing numbali tanah Jawi pertama. Supados Pulau Jawa saged ditumbali, dipanggili tiyang Syekh Subakir niki diciriosaken sasampunipun numbali tanah Jawi wangsul dhateng negeri Persia. Terus mboten enten makame Syekh Subakir mboten enten. Sing enten petilasan. Nggih, sanes makam. Nggih. Nah niku mulai enten tiang-tiang sing Muslim saged manggen penting. Nah, ternyata tiang-tiang Muslim sing saged manggen ten Jawa niku sanes penduduk pribumi. Sing kathah tiang Cina. Terus enten tiang Persia keturunane, terus enten malih tiang-tiang Cina.
Jadi wong Cina ini mulai zaman Kediri, zaman Singosari Muslim akeh mriki. Mungkin baru enten Cina Konghucu niku zaman Firuse, zaman Londo nggih mawon. Sakderenge niku sedaya Cina ten mriki Muslim. Ya. Iku ngantos zaman Sunan Giri niku sing dados bupati-bupati ten Gresik niku Cina Muslim. Nah, niki sesambetan kali wilayah niki. Daerah Gresik ini termasuk wilayah yang paling angker. Napa? Wonten panggenan-panggenan sing namine setro. Setro niku pusat kegiatan tiang-tiang sing nganut agama Tantrayana aliran Birawa Tantra. Ini ku agama sing ibadah ini ku damel wadal menungso. Terus menjadi arek cilik umur 10 tahun. Niku pun enten upacara Pancamakara utawi upacara Molimo. Itu lari cilik-cilik itu disembelihkan itu untuk ibadah itu. Jangan biar itu. Kata-kata yang rumian sing dipandhati itu anak wong Islam. Jadi harus tumbalin itu. Niki tiang-tiang sing nganut aliran Bhairawa Tantra itu terkenal bedoyo, terkenal sakti. Mboten saged dipateni. Ibaratnya ditumbak laka-laka dibacok melorot. Ini mboten enten sing saged dipateni. Lha niku kata tiang-tiang Islam sing manggen mriki kelangan anak. Napa nggih damel upacara ibadah. Niku mangke sing nyatet perkawis niku Sunan Bonang. Mergi Sunan Bonang niku ten pusate Bhairawa Tantra ten daerah Kediri. Niku wonten ceriyosipun tentu. Nah, pusatnya salah satu pusat ten Gresik itu ada beberapa tempat. Setunggal setro ten wilayah Kalipani itu di pinggir Bengawan. Kalipani ini saat ini kan itu celah rumum itu. Itu yang setro namanya. Upacara berwatan. Dan termalin setro hadi itu kan pulau ini nopo terminal yang terlalu mereka ada. Nah, salah satu pusat setro itu kan Gunung Jamur Dipo. Itu kan daerah sekitar ini, ada gunung ini. Ya. Zaman kuno disebut Jamur Dipo. Saat ini apa namanya? Bukit Jamur ini. Ya ini tuh, itu panggilannya. Nah, zaman Sunan Giri itu kedah dilawan, tapi ngelawannya bukan langsung perang. Ya Mbak Ikun Sunan Giri ngangkat pejabat namanya Juru Masang. Juru Masang. Napa Juru Masang ini? Niku pejabat sing ngawasi lan ngembangaken ilmu sing namanya pasang diri. Pasang diri niku ilmu keterampilan bela diri. Ya. Itu namanya pasang diri. Enten malih keterampilan keprigelan nembak. Keterampilan keprigelan nabuh gamelan. Terus segala bentuk kepintaran itu
namine pasang diri. Sing ngawasi pejabat juru masak. Itulah pertama kali panggenane juru masak itu disebut masangan. Itu biar sik koyo keburon ngono. Terus ngelatih pencak, ngelatih macam-macam itu keperluan olah kategorian olah itu tentu itu pusat-pusat itu yang langsung ngerti ilmu termasuk pusat pengembangan yang sing bekel, yang sing terampil ngembang, terampil ngaku gamelan, terampil apa-apa kegiatan apa-apa. Nah ini pasang diri. Ini tradisi memang saking diri. Ini itu pasang diri ini kan saat ini daerah Sunda mereka kasih order festival pasang diri. Itu pertunjukan olah silat macam-macam. Lalu tentu marah hilang. Tradisi ini kemudian namanya pasang diri. Nah niku wilayah Masangan ini rumiyin terkenal panggonane yang pendekar-pendekar mungkin sebelah berkembang daerah Semanggung. Mungkin melangkah malih ini berlaku langkah sampai wilayah Sampurnan itu didikan yakin Masangan. Sedaya mriku kan wong terkenal mulai ilmu pencak diri itu asalnya saking Masangan itu perkembangannya. Mungkin termasuk berkembang silat itu saking diri itu dikembangkan Kiai Ngabehi Surodewere itu bagus pencak nopo es terakhir ini saking bersih pencak diri berkembangkan wilayah Madiun itu pencak saking diri. Jadi berikutnya biar panggilannya itu. Nah, setelah wilayah Masangan ini ageng kata penduduk itu baru diangkat penguasa daerah. Terus penguasa daerah itu biar enten macam-macam sebutannya. Nah, wilayah ini karena ageng mencakup beberapa desa, itu diangkatlah buyut kuwu. Buyut itu kepala kecamatan. Saat ini namanya kecamatan, kepala ini namanya camat. Zaman Londo wilayah itu namanya wilayah nopo onder distrik. Kepala onder distrik itu namanya asisten wedono, ngandhapi wedono. Zaman Londo namanya asisten wedono. Nah niki camat. Zaman kuno jabatan asisten wedono utawi camat niku buyut. Jadi mungkin nek kerja enten punden kabuyutan ini pejabat pemerintah itu. Namanya buyut. Terus zaman Majapahit itu mau pakai pirsan dan kitab negara Kertagama. Buyut itu wilayah wisaya, wilayah Singapura kecamatan. Kepala kecamatan utawa kepala wisaya namanya buyut. Pun keliru dianggap buyut itu mbah buyut itu pejabat, namanya pejabat zaman kuno.
Nah ini mulai enten pejabat buyut kuwu, artinya wilayah pertahanan setingkat kecamatan. Terus masangan ini akhirnya saking nopo daerah kados pondok pesantren tapi ngajari macam-macam ilmu kanwa apa ilmu silat ilmu mau itu mungkin berkembang terus wilayah kecamatan ini. Nah ini dipimpin seorang buyut. Nah karena ini nyangkut masalah wilayah pemerintahan, itu biasanya saking keluarga keraton. Nah ini kok salah satu buyut pemriki disebut sinten iki buyut Sentono. Sentono itu basa Jawa kuno, artinya keluarga. Sanes namine tiyang niku asline keluarga. Nilai pun nanti sebut oh buyut Sentono berarti keluarga Giri. Itu pasti niku. Ini saking Giri. Jadi terus pejabat kan wilayah. Dan Mojopahit memang dan keluarga keraton itu di wilayah Puri. Kalau tapi enten panggilan namanya Sentono Rojo. Keluarga Rojo. Ini itu wilayah Agam. Dan pusatnya Pasang Diri. Tiang-tiang sih menjaga keterampilan, keprigelan, ilmu silat, mungkin enten nabu gamelan itu harus asli, tapi didikan tapi Pasang Diri. Termasuk membangun enten pinter, didikan Pasang Diri. Jadi diawasi dikembangkan guru. Jadi mangke wilayah ini dados andalane penguwaos Gresik. Tahun 1670 sampai 80 itu Jawa geger pemerintahan itu dulu. Sunan Amangkurat II itu nyuwun supados para bupati bawahan Mataram derek-derek ikut numpes kekuatannya Trunojoyo. Wekdal niku Gresik dipimpin Umbul. Umbul itu panglima perang. Namanya Raden Tumenggung Nodiko. Itu Umbul Mataram. Panglima perangi Mataram. Niku disuwun supados bantu Mataram numpes kekuatannya Trunojoyo. Itu dipun serat Raden Tumenggung Nodiko mendhet tiang daerah Masangan dados prajurit Gresik sing derek penumpasan pemberontak. Termasuk yang saking Sumambu macam-macam itu wilayah mriki itu dados andalan utama kekuatannya Kabupaten Gresik. Zaman itu napa kekuatan prajurit-prajurit saking Masangan itu dipasang di wilayah Sidoarjo. Rumiyin namanya sana Sidoarjo, wilayah Sidokari. Itu masuk Kabupaten Surabaya, Jogjakarta.
Kira-kira nami Sidoarjo ini mengenai pemimpin awal dan wilayah berikut. Yang pasangan Riki kalian yang Sumambung manggen dan berikut untuk mempertahankan wilayah. Bila niko kan Sidoarjo itu boleh untuk pemasangan ini pasangan yang Riki. Khusus Sumambung dan tapi itu pertahanan untuk menghadapi para pemberontak. Manggi dan Pasuruan, yang saking Gresik ini membuka kemungkinan besok namanya pasangan.